Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Fitrana Anissa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan salah satu indikator utama pergerakan harga saham. Indeks harga saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan adanya indeks harga saham adalah mengukur sentimen pasar. Kedua, dijadikan investasi pasif seperti reksadana. Ketiga, dijadikan benchmark bagi portofolio aktif. Kemudian ada proksi dalam mengukur dan membuat model return, risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Dan yang terakhir ada proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Ada beberapa macam indeks harga saham yang dimiliki oleh BEI. Seluruh indeks harga saham tersebut menggunakan metode perhitungan yang sama, yakni rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tersebut. Nah, di saat ini BEI memiliki 34 indeks saham. Salah satunya yaitu indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau yang populer dengan sebutan IHSG ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan di BEI. Yang kedua ada IDX 80, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Ada juga indeks LQ45, di mana indeks ini mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dan untuk saham syariah, ada yang namanya Jakarta Islamic Index atau JII. Indeks ini yaitu mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Saham indeks harga saham yang lain seperti Srikahati, ISI, IDX 30, Vindo 25 dan lain-lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan fokus membahas mengenai IHSG atau indeks harga saham gabungan. Indeks sektoral BEI adalah subindeks dari IHSG. Semua emiten yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam 9 sektor dan diberi nama JASICA, yaitu Jakarta Industrial Classification. 9 sektor tersebut adalah: pertama, sektor primer yang termasuk di dalamnya ada sektor pertanian dan juga sektor pertambangan. Yang kedua ada sektor sekunder, yang di dalamnya terdapat sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Dan yang terakhir ada sektor-sektor tersier, di dalamnya terdapat sektor properti dan real estate, kemudian sektor transportasi dan infrastruktur, ada juga sektor keuangan dan sektor perdagangan jasa dan investasi. Sehubungan dengan IHSG, di tengah keterpurukan negara-negara di dunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan terus mempengaruhi kondisi negara, salah satunya yang terkena imbas situasi ini adalah investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Pandemi mengenai COVID-19 memaksa para regulator mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi tersebut terhadap ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Di Indonesia, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan menjadi sasaran dampak COVID-19 ini. Pada awal tahun 2020 hingga saat ini, kondisi IHSG terus berfluktuatif mengikuti isu-isu, terutama isu COVID-19 tersebut. Mari kita lihat dalam sesi pembahasan monitor IHSG tahun 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020 saat pertama kali diumumkan pasien positif pertama di Indonesia, IHSG turun 91 poin atau 1,67% ke level 5.361. Hal ini juga disebabkan karena adanya pengaruh COVID-19 yang sudah tersebar luas di China. Dan pada tanggal 9 Maret
perdagangan pasar ditutup turun hingga 6,5% ke level 5.136. Sehingga pada 10 Maret, BEI menerapkan kebijakan perhentian perdagangan atau trading halt selama 30 menit untuk setiap pelemahan 5%. Pada tanggal 12 Maret, IHSG sempat melemah lebih dari 5% dan terjadilah trading halt pada hari itu. Sehingga penutupan IHSG terkoreksi 258 poin atau 5,9% ke level 4.893. Dan pada tanggal 24 Maret, IHSG masih menyentuh level 3.937. Namun pada 26 Maret, IHSG menerima kabar baik bahwa kondisi IHSG berbalik arah dan menguat sebesar 10% ke level 4.338. Pada tanggal 30 Maret sampai 3 April 2020, IHSG berhasil ditutup positif sebesar 1,71% ke level 4.623,42. Dan pada 8 April 2020, IHSG kembali melemah di penutupan perdagangan sebesar 151,94 poin ke level 4.626 dari hari sebelumnya. Dan update terakhir pada tanggal 9 April 2020, kondisi terakhir terjadi penguatan dengan penutupan 22,38 atau sebesar 0,48% ke level 4.649. Ada beberapa kebijakan pemerintah terhadap perdagangan investasi untuk mengurangi dampak COVID-19 di dalam negeri. Yang pertama yaitu kebijakan penghentian perdagangan dan atau trading halt selama 30 menit untuk setiap pelemahan 5%. Yang kedua ada penerapan aturan batas bawah auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. Dan ada juga kebijakan relaksasi buyback atau pembelian kembali saham oleh perusahaan agar perusahaan tersebut menyelamatkan sahamnya di pasar modal. Untuk kondisi saat ini, pasar modal terpantau membaik meskipun belum sepenuhnya kembali pulih seperti sedia kala. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan seperti penerapan PSBB di DKI Jakarta untuk melindungi dari kemungkinan kondisi terburuk yang mungkin akan terjadi. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.